Oke, selanjutnya atau manajemen di bagian terakhir atau bagian kelima, ada manajemen resiko dari PT Sido Muncul. Nah, PT Sido Muncul ini melakukan manajemen risiko dengan dua tujuan utama, yaitu yang pertama, meminimalkan adanya potensi risiko dari kegiatan yang akan berdampak negatif. Seperti perusahaan pada umumnya, PT Sido Muncul ini juga berusaha untuk menekan peluang-peluang adanya kerugian atau hal-hal yang akan merugikan perusahaan. Dan sebaliknya, tujuan yang kedua yaitu memaksimalkan probabilitas atau peluang dari kegiatan yang menguntungkan. Seperti prinsip perusahaan yaitu ingin menggapai atau mencapai keuntungan atau kegiatan yang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini dilansir dari web resmi Sido Muncul, perusahaan Sido Muncul mengelola semua resiko secara efektif dan juga efisien. Selain itu, mereka juga memastikan nih kesinambungan antara pertumbuhan bisnis melalui pengelolaan resiko secara proaktif yang berfokus tentunya pada resiko yang terpenting atau yang paling diprioritaskan oleh mereka gitu. Selain itu juga dilakukan manajemen risiko ini dilakukan secara terorganisasi atau terkoordinasi serta terintegrasi. Jadi mereka melakukan ini bareng-bareng nih dari setiap bagian perusahaan. Dalam menjalankan manajemen risiko, perusahaan selalu berinovasi untuk mendapatkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk menekan tingkat risiko yang ada di perusahaan PT Sido Muncul. Nah, kemudian ada kerangka kerja manajemen risiko perusahaan Shadow Muncul yang mengacu pada best practice, antara lain melalui tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko yang dilakukan oleh setiap bagian dari perusahaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa perusahaan Shadow Muncul ini melakukan manajemen risiko secara terkoordinasi dan integrasi. Jadi setiap bagian dari perusahaan ini mengambil bagian dalam memanajemen risiko. Dan yang kedua, menganalisis dampak dan aktivitas mitigasi risiko untuk dituangkan ke dalam SOP. Setelah itu, baru PT Sido Muncul memantau pelaksanaan SOP dan menelaah kecukupan SOP itu sendiri. Nah, gimana sih tinjauan efektivitas sistem manajemen risiko di Sido Muncul ini? Pengawasan sistem manajemen risiko di PT Sido Muncul dilakukan oleh komite audit, kemudian dibantu oleh unit audit internal yang bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dan memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran atau tujuan organisasi, atau dalam hal ini adalah perusahaan PT Sido Muncul itu sendiri. Kemudian komite audit melakukan pembahasan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan respon atas risiko tersebut di dalam rapat berkala yang dilakukan oleh komite audit. Selanjutnya ada jenis risiko dan cara pengelolaan oleh PT Sido Muncul yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini ada jenis-jenis resiko yang diprediksi dapat terjadi di PT Sido Muncul. Ada 10 jenis resiko. Yang pertama ada resiko akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan semua orang gitu. Nah, PT Sido Muncul ini khawatir bahwa penyebaran tersebut akan sangat mempengaruhi kesehatan karyawan-karyawannya. Oleh karena itu, PT Sido Muncul menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar nantinya karyawannya juga tidak terkena COVID-19. Yang kedua, ada risiko ketersediaan bahan baku. Bahan baku ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika bahan baku itu langka, pasti segala harga operasional juga akan semakin meningkat dan pastinya juga akan sulit untuk mencari pemasok-pemasok baru. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, PT Sido Muncul menerapkan kebijakan tingkat persediaan dan juga pemesanan bahan baku yang sesuai dengan permintaan. Selain itu, PT Sido Muncul juga melakukan hubungan baik dengan sumber pemasok bahan baku. Dan yang ketiga, perseroan tengah menggalakkan budidaya tanaman-tanaman bahan baku yang vital dengan memanfaatkan teknologi modern. Ketiga, ada resiko persaingan usaha. Bidang biofarmaka ini sangat diminati oleh banyak kalangan, dan persaingan ini juga tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga di internasional. Selain itu juga harus bersaing dengan pemilik-pemilik usaha tradisional lainnya. Untuk memitigasi hal tersebut, PT Sido Muncul melakukan beberapa hal, yaitu dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, yang kedua menjaga hubungan baik dengan agen atau distributor, serta meningkatkan inovasi-inovasi baru agar nantinya juga meningkatkan daya tarik bagi semua orang. Yang keempat, ada resiko jaringan distribusi dan mata rantai pasokan. Biasanya, produk-produk di PT Sido Muncul ini dijual atau dipasarkan melalui grosir, pasar swalayan, agen, warung, ataupun pedagang eceran. Jika di rantai pasokan itu mengalami gangguan, pastinya juga akan mempengaruhi tingkat penjualan produk di PT Sido Muncul sendiri. Oleh karena itu,
PT Sido Muncul melakukan beberapa upaya untuk mencegah hal tersebut, yaitu PT Sido Muncul ini bekerja sama dengan seluruh agen atau distributor dalam hal memberikan masukan mengenai preferensi konsumen. Yang kelima, risiko kegagalan kampanye pemasaran. Satu perusahaan pasti pernah nih mengalami kegagalan dalam pemasarannya. Dikatakan gagal ketika hasilnya tidak sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, PT Sido Muncul melakukan beberapa upaya, yaitu dengan menentukan konsep, tema, talent, dan juga media sesuai dengan produk yang ingin dia pasarkan agar sesuai dengan karakter produk tersebut. Nah, dengan begitu pemasaran pun dapat berhasil. Yang keenam, ada risiko kerusakan mesin dan juga peralatan. Seiring berjalannya waktu, mesin pasti akan mengalami kerusakan. Nah, untuk itu, PT Sido Muncul selalu melakukan pemeliharaan agar nantinya mesin-mesin tersebut dapat memiliki umur yang lebih lama dari seharusnya. Yang ketujuh, ada risiko produk rusak dan penarikan produk pasar. Suatu saat perusahaan dapat melakukan penarikan produk pasar ketika uh, produk yang ia produksi itu mengalami beberapa hal. Yang pertama, ketika produk tersebut menyebabkan luka, penyakit, ataupun efek samping lainnya. Yang kedua, produk telah terkontaminasi, kemudian produknya rusak atau adanya pemalsuan produk. Yang ketiga, adanya gugatan hukum dari konsumen ketika konsumen merasa rugi dan juga bermasalah mengenai kesehatan akibat produk yang ia konsumsi. Nah, yang kedelapan ada risiko sumber daya manusia. Ketika suatu perusahaan itu kekurangan sumber daya manusia, tentunya segala operasional akan terhambat. Oleh karena itu, PT Sido Muncul melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan sumber dayanya tentunya dengan beberapa seleksi yang sesuai dengan kriteria. Yang sembilan ada resiko pemogokan tenaga kerja. Ketika terjadi pemogokan tenaga kerja secara massal, tentunya akan mengganggu proses produksi, sehingga target produksi pun tidak terpenuhi. Untuk memitigasi risiko tersebut, PT Sido Muncul melakukan beberapa hal. Yang pertama dengan menjaga hubungan industrial yang baik, yang kedua memperhatikan kesejahteraan karyawannya, yang ketiga memberikan hak-hak karyawannya dalam bentuk finansial maupun non-finansial sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Yang terakhir ada risiko terjadinya bencana alam dan kebakaran. Risiko ini dapat menyebabkan gangguan dan juga kerusakan yang besar sehingga mengganggu proses produksi serta mempengaruhi kinerja keuangan dari PT Sido Muncul. Untuk mencegah risiko tersebut, PT Sido Muncul merancang pabrik dan fasilitas infrastrukturnya dengan memperhatikan aspek bencana dan kedaruratan. Selain itu juga, PT Sido Muncul mengasuransikan bangunan dan fasilitas pabriknya agar nantinya kerugian-kerugian yang timbul dapat ditutup secara layak, begitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.